Hai hai hai, halo semuanya, ketemu lagi dengan Mbak Uwi, your staycation bestie. Kali ini Mbak Uwi ke Hotel All Stay Ecotel Jogja. Nanti Mbak Uwi akan share apa aja fasilitasnya dan juga gimana isi kamarnya. Nah, tadi penampakan hotel dari depan dan ketika masuk langsung kita masuk ke lobi hotel. Ada sofa-sofa, tempat kalau kita nunggu. Kadang kan kita kalau check-in nunggu dulu ya, jadi harus dicek-cek dulu sama mbak-mbak resepsionisnya. Nah, dari lobi kalau kita belok ke kanan, nah itu kita langsung menuju ke tangga dan juga lift untuk naik ke lantai atas. Kamar Mbak Uwi ada di lantai 2, jadi Mbak Uwi pencet tombol naik untuk ke lantai 2. Kita masuk ke dalam lift. Nah, teman-teman ada nggak sih yang merhatiin kalau di dalam lift kadang ada tempelan marketing atau promosi? Nah, Mbak Uwi suka baca tuh, ada info di situ apa promo atau diskon yang kita bisa pakai, kan lumayan banget tuh. Terus di seberang sana, di bawah sana, teman-teman, itu ada tempat sewa mobil atau motor. Kalau nggak salah baca ya, Mbak Uwi ya. Jadi enak kalau kita mau sewa kendaraan ketika kita ke Jogja dan nggak bawa kendaraan sendiri. Nah, kita udah sampai di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu ada sofa yang kita bisa duduk dulu di situ atau cuma sekedar mau foto-foto estetik bisa. Kita menuju ke kamar Mbak Uwi, kita lewatin lorong-lorong ini. Oh iya teman-teman, tadi sepanjang Mbak Uwi perjalanan ke hotel ini, Mbak Uwi perhatiin kalau di sekitar hotel itu banyak banget kuliner, tempat-tempat buat cari makan. Ada juga tempat kalau teman-teman suka buah ya, kalau Mbak Uwi kan suka banget sama buah ya. Di sekitar itu tuh ada tempat beli buah dan jus, itu deket banget, jalan mungkin 2 menit kali ya, saking deketnya gitu. Terus juga ada minimarket dan ATM. Itu deket banget, tinggal nyebrang dan jalan mungkin 10 langkah udah sampai. Jadi bener-bener lokasinya strategis banget. Terus teman-teman, hotel ini tuh nggak jauh dari Ambarukmo Plaza Mall dan juga Pakuwon Jogja Mall. Kalau mau ke Ambarukmo mungkin kalau pakai kendaraan ya sekitar 2 menit, kalau ke Pakuwon sekitar 3 sampai 4 menit. Kalau nggak bawa kendaraan pun teman-teman bisa pesen ojek online dan itu cepat untuk dapatnya gitu teman-teman. Nah, udah sampai di kamar Mbak Uwi. Finally, Mbak Uwi udah sampai di kamar, lepas sendal. Terus Mbak Uwi mau tunjukin kamarnya ke teman-teman ya. Nah, ini dapat sleeper juga. Penting nih buat Mbak Uwi. Karena kan Mbak Uwi orang desa ya, nggak kuat AC gitu. Jadi kalau semalaman kerja pakai AC, kakinya kan suka dingin tuh. Jadi sleeper itu penting banget buat Mbak Uwi. Nah, itu kasurnya. Kita juga ada kaca. Aduh, Mbak Uwi pose lagi. Aduh, abaikan ya teman-teman. Ini kasurnya kalau nggak salah queen size. Correct me if I'm wrong ya. Jadi bukan yang king size ya. Bisa dipakai buat 2 orang. Terus dapat tempat air, teko gitu ya, ini apa namanya, teko, cangkir, terus kemudian ada barcode itu bisa di-scan buat menu yang ada di restoran di bawah. Terus fasilitasnya kayak biasa ada AC, TV, terus kita menuju ke toilet, kamar mandi. Kita lihat ke dalam teman-teman, ada kaca. Kok lama-lama di situ Mbak Uwi, ayo pindah. Oke, ada shower. Terus ada sabun yang di tembok kayak biasanya, ada toilet, ada tisu, ada handuk untuk 2 orang. Nah, kita juga dapet sikat gigi, pasta gigi, terus apa itu ya, cotton bud sama hair cap. Apa sih penutup kepala kalau kita nggak pengen basah rambutnya, apa teman-teman namanya? Dapat itu, terus, fasilitas lainnya apa ya? Oh, ini ada petunjuk kalau, keadaan bahaya, kita ada di mana, terus kita harus ke mana. Nah, itu ada petunjuknya di situ, ada di belakang pintu. Terus, oh di sini ada kayak, apa ya, hang tag gitu ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibersihin kamarnya atau nggak mau diganggu, misalnya teman-teman pagi-pagi mau tidur sampai siang atau seharian mau tidur, nah ini bisa ditaruh di luar kamar, dicantolin gitu, tapi di luar kamar, supaya nanti yang petugas tukang bersih-bersih atau ada misalnya tugas hotel mau ke kamar kita misalnya gitu ya, bisa lihat, oh nggak mau diganggu, oh dia mau dibersihin kamarnya gitu. Jadi bisa kita taruh di luar kamar. Dicantolin gitu ya. Nah ini tempat kartu sama buat nyalain lampu. Nah kartunya jangan lupa ya kalau teman-teman keluar gitu dibawa, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti repot harus ke resepsionis minta tolong bukain gitu biasanya. Terus ini yang barcode buat menu restoran ya teman-teman kalau mau nyari menu restoran bawah itu bisa lihat di situ. Oh itu lacinya kosong ternyata. Terus kita dapat teh, kopi, creamer, sama gula. Nah, ini itu teko buat air. Di kamar ini, di hotel ini tidak menyediakan air mineral. Jadi kalau teman-teman mau minum, ambil pakai teko, ada dispenser di lorong-lorong di luar kamar. Ini kasurnya. Nah, kita mau lihat luar jendela isinya apa ya? Kita buka dulu teman-teman. Nah, Mbak Wi tuh punya cerita lucu. Awal-awal Mbak Wi ke hotel, Mbak Wi tuh nggak tahu cara buka gorden jendela yang kayak gini. Ternyata ditarik rantainya. Rantai apa? Apa ya itu ya? Ya kayak gitu itu ditarik. Nanti dia kegulung ke atas. Kalau mau balikin lagi ke bawah, tinggal yang sebaliknya, yang satunya gitu. Tali satunya ditarik. Jadi nanti dia ketutup lagi gitu, teman-teman. Mbak Wi dulu nggak tahu cara buka kayak gitu. Nah, ada nggak teman-teman yang punya pengalaman sama nih? Tadi sewaktu check-in, Mbak Wi dapet voucher welcome drink buat 2 orang. Nah, kebetulan Mbak Wi kan sama teman Mbak Wi. Nanti teman Mbak Wi mau datang, jadi mau sama teman Mbak Wi ambil welcome drink. Nah, juga ada deposit. Teman-teman kalau nginep di hotel ini, kalau nggak mau ninggal KTP atau identitas di resepsionis, bisa bayar deposit 50.000. Nah, Maui juga dapat ini ya di kamar yang bisa dibaca-baca. Ada rate roomnya berapa. Ada kalau misalnya mau ada meeting, terus ada acara apa gitu ya. Bisa pakai hotel ini juga. Nanti ada tulisan di situ ada rate-nya, ada info marketing personnya gitu. Nanti bisa dikontak. Ada info kamarnya juga, harganya berapa gitu. Tapi karena Mbak Uwi kebetulan pakai aplikasi, harganya agak beda ya sama yang tertulis di sini. Lebih murah gitu kalau pakai aplikasi. Nah, Mbak Uwi kebetulan punya kayak membership di salah satu aplikasi. Mbak Uwi dapat harga 300.000 per malam. Nah, Mbak Uwi mau balik lagi ke evacuation route, itu jalur evakuasi. Di tiap hotel harusnya ada rute evakuasi. Biasanya ditaruh di belakang pintu. Isinya informasi tentang kita ada di lantai mana, ruang mana. Kalau ada keadaan bahaya, misalnya gempa bumi atau kebakaran, kita harus lari ke arah mana dan lewat tangga mana. Terus ini ada lubang untuk ngintip keluar. Nah, ini bermanfaat untuk ngintip kalau ada yang ketok pintu, kita bisa cek siapa yang ngetok. Kita kenal apa enggak gitu. Nah, yang Mbak Uwi kayak, wah ini keren ya. Ternyata itu ada tanda arah kiblat buat Mbak Uwi yang muslim, yang practicing, yang sholat gitu. Jadi ada tanda arah kiblat itu bermanfaat banget gitu. Kemudian untuk sholat itu juga space-nya cukup gede gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah ini Mbak Uwi mau ngisi air dulu, jadi harus keluar. Ketika keluar, nanti di depan kamar gitu, ke kiri ataupun ke kanan ada dispenser yang bisa kita isi pakai air. Sepuasnya kita gitu. Nah, Mbak Uwi mau ngambil welcome drink, kebetulan teman Mbak Uwi udah datang. Jadi kita mau ke bawah, ke restoran bawah, namanya Nook. Nggak tahu cara bacanya ya, Nook gitu. Kita mau ke bawah, ada di lantai 1 untuk ngambil welcome drink. Yuk kita ke bawah. Nah, teman-teman,
Untuk, restoran itu arahnya kalau dari lobi lurus terus. Jadi ada di lantai satu, dari lobi lurus lewat lorong-lorong, terus itu mentok itu udah restoran. Kita masuk, kita cari mbak-mbaknya atau mas-masnya, kita mau nanya, kita mau ambil welcome drink. Kebetulan kok nggak ada ya, kita cari dulu teman-teman. Nah, kita cari tempat duduk dulu buat minum, gitu. Terus ini itu tempat yang sama buat kalau teman-teman pesen, dengan sarapan. Jadi kalau teman-teman sarapan gitu, di bawah sini. Jadi ada di lantai satu gitu. Kok Ini yang mana Mbak Nuri? yang mana? Ini apa? Ini yang tropical breeze, itu yang orange juice. Apa yang ini aja? Udah. Thank you, Mbak. Nah, ini Mbak Uwi sebenarnya mau nunjukin gimana malam hari di sekitar hotel. Tapi karena baru aja hujan, kayaknya nggak begitu memungkinkan ya. Karena masih gerimis juga. Jadi Mbak Uwi cuma nunjukin depan hotel kalau malam hari ya, teman-teman. Jalannya juga agak sepi karena barusan hujan. Nah, ini yang tadi Mbak Uwi bilang nih, depan sini tuh ada tempat sewa mobil. Mungkin ada sewa motor juga ya, sebelah kiri tadi. Nah, ini kalau belok kanan tuh yang sebelah situ, itu yang eh, toko sama ATM yang Mbak Uwi bilang tadi. Nah, ini kalau Mbak Uwi mau naik ke atas, tapi lewat tangga, ya cepet banget gitu teman-teman. Langsung sampai ke lantai 2. Ini tempat yang tadi yang ada sofanya. Kita bisa duduk-duduk santai di sini gitu. Kalau eh, sore hari atau malam hari gitu bisa duduk-duduk di sini. Nah, ini dispenser yang Mbak Wi bilang tadi. Dispensernya nggak cuma di situ ya. Di ujung sana ada, di tengah-tengah gitu juga ada. Jadi kalau mau nyari minuman gampang. Nah, ini udah pagi. Karena Mbak Uwi itu ke Jogja bukan buat staycation, tapi emang ada keperluan. Mbak Uwi harus siap-siap pergi ke suatu tempat, jadi pagi-pagi harus pergi ke sana. Tuh. Baiklah teman-teman, cukup sekian sharing dari Mbak Uwi tentang pengalaman Mbak Uwi nginep di All Stay Ecotel Jogja. So, next time kalian nginep di Jogja, bisa nih ke hotel ini, cukup dengan sekitar 300 sampai 400 ribuan per malam. Oke teman-teman, cukup sekian. See you next time.